Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala, di mana kita sampai sebelumnya kita telah membahas tentang manhaj salaf dalam masalah akidah. Ciri khas manhaj salaf, ciri khas akidahnya para salaf, yakni akidahnya para generasi terdahulu. Apa ciri khasnya? Dan ini telah disimpulkan dalam 6 poin, yang itu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Fahadil akidah mustaqatun minan nab'is safi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah akidah yang diambil dari sumber yang murni, yaitu dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ba'idatin anil ahwa'i wasyubah. Ba'idatun anil ahwa'i wasyubah. Ba'idah yakni bisa ataf dengan mustaqah, atau sama-sama marfu', ba'idatun anil ahwa'i wasyubah. Jauh dari hawa nafsu dan syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman li nususil kitabi was sunnah. Maka orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf itu adalah orang-orang yang mengagungkan dalil, mengagungkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Li'annahu ya'lamu anna kulla ma fiha haqqun wa shawab. Karena dia mengetahui bahwa apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kebenaran. Maka seseorang yang mengikuti para ulama generasi terdahulu itu adalah dikenal sebagai orang-orang yang mengagungkan dalil. Ini ciri khas manhaj salaf. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih ataupun dalam masalah yang lain. Ta'zimun lid dalil. Ta'zimud dalil, mengagungkan dalil itu adalah ciri khas orang yang akidahnya lurus, orang yang manhajnya lurus. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih ataupun masalah yang lain. Sehingga nanti ketika misalkan mendapati suatu pendapat, misalkan dalilnya tidak begitu kuat, kemudian ternyata dia pelajari pendapat lain di waktu berikutnya dan pendapatnya ternyata didukung oleh dalil-dalil yang lebih kuat, dia akan menuju kepada pendapat yang dalilnya lebih kuat tersebut. Ini dalam masalah akidah, begitu pula dalam masalah fikih. Itulah mengapa ciri khas orang yang akidahnya lurus itu adalah yakni mendukung sekali dengan usaha-usaha untuk diaktifkannya kembali penelitian dan penelaahan dalam masalah fikih. Nah, sudah terbukukan dengan rapi dalam berbagai mazhab, begitu sudah jelas ini masailnya, ini hukumnya, ini dalilnya di masing-masing mazhab. Tinggal dipelajari, begitu Akan tetapi seorang yang memiliki akidah dan manhaj yang lurus, maka itu akan tampak juga dalam masalah fikih. Tampak juga dalam ketika mempelajari dan mengajarkan fikih. Yaitu apa? Yaitu akan mengagungkan dalil, akan menuju kepada pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Tentu ini bukan berarti kemudian mengabaikan mempelajari mazhab tersebut secara ilmiah. Jangan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, begitu Ekstrim kanan yaitu seperti ketika seseorang itu meyakini bahwa ini mazhabnya ini 100% benar, tidak perlu telaah dalil lagi karena sudah khalas kita tinggal pelajari, titik, begitu Atau ekstrim yang satunya lagi yaitu apa? Yaitu kita pelajari yakni tanpa mazhab, kemudian tidak paham tentang pendalilan masing-masing mazhab, tapi sudah berani untuk mentarjih dan mengatakan ini pendalilan lebih kuat, itu lebih lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak ilmiah juga, begitu Harus pertengahan. Harus pertengahan. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah, Al-Imamul Barbahari rahimahullah beliau berkata, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah bahwa agama itu
ya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Ya. Agama itu tidak ditaruh di akalnya manusia, tidak ditaruh di pemikirannya manusia, tetapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, datang dari dalil. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ya, maka ilmu agama itu dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tatba' syai'an yahwaka fatamruku minad din. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau itu yakni hawa nafsumu menuju ke sana. Jangan ikuti hawa nafsumu. Fatamruku minad din, sehingga engkau keluar dari agama. Fatahruju minal Islam, sehingga engkau keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabihi. Ya, maka sesungguhnya ya la hujjata laka, tidak ada hujjah bagimu kalau kamu masih mengikuti akal dan pemikiranmu dan hawa nafsumu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat beliau as-sunnah. Telah menjelaskan kepada para sahabatnya ya as-sunnah, yakni agama ini seluruhnya. Wahumul jamaah, wahumus sawadul a'zam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itulah yang dimaksud dengan al-jamaah dalam istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Sehingga orang-orang yang pantas untuk disebut ahlus sunnah wal jamaah setelah mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tapi siapakah yang masuk pertama kali dalam istilah al-jamaah? Para sahabat. Siapakah yang pantas untuk masuk pertama kali dalam istilah ahlus sunnah? Para sahabat. Wahumus sawadul a'zam. Mereka adalah as-sawadul a'zam, yakni mayoritas kaum muslimin. Ya, was-sawadul a'zam al-haq wa ahluhu. Sawadul a'zam itu adalah al-haq dan orang-orang yang menetapi al-haq tersebut. Mayoritas kaum muslimin yakni awal-awal. Bukan mayoritas kaum muslimin belakangan yang bisa jadi mayoritasnya kemudian bisa jadi ya bisa jadi keluar dari al-haq, ya. Kita katakan bisa jadi, belum tentu ya, yakni belum tentu terjadi gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat waqad qala qabla dzalika rahimahullah waqad qala qabla dzalika rahimahullah fi min. Hah? Tidak mungkin dua harf bersatu seperti ini. Waqad qala qabla dzalika rahimahullah fi safhah. Ada safhahnya, keterangan safhah min kitab syarhis sunnah, dari kitab beliau syarhus sunnah. Ini masih perkataan Al-Barbahari rahimahullah. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu, ya, wa hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa tada wa kullu bid'atin dhalalah. Maka pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah, pondasinya orang-orang yang disebut dengan al-jamaah pada istilah al-sunnah wal jamaah, mereka adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah al-sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat, dia telah melakukan ya bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Waqala al-Imam al-Barbahari. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah kemudian juga berkata di tempat yang lain, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, la uzra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah. Tidak ada uzur bagi seseorang ya dalam kesesatan yang dia lakukan, yang dia itu anggap itu adalah petunjuk. Dan tidak ada uzur bagi seseorang dalam petunjuk, ya, dalam hidayah yang dia tinggalkan karena dia menilainya sebagai kesesatan. Tidak ada uzurnya. Tidak ada uzur. Ini kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa inqata'al uzur. Kenapa? Karena perkaranya telah dijelaskan. Hujjah telah tegak, ya, dan uzur sudah tidak ada. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amrad din kullih wa tubayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba'. Itu karena as-sunnah wal jamaah itu telah menjelaskan, telah menetapkan perkara agama semuanya, telah menjelaskan kepada manusia, ya, maka wajib bagi manusia untuk mengikuti, ya. Nah, mengikuti as-sunnah.
tuntunan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti al-jamaah, para generasi terdahulu. Yang paling utama masuk dalam istilah tersebut adalah para sahabat. Maka tidak ada uzur, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qultu famin mumayyizatil manhajis salafi. Maka di antara karakteristik dari manhaj salaf, yang pertama adalah sabatu ahlihi 'alal haqqi. Ya. Sebelumnya kita lanjut, telah kita sebutkan sebelumnya ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka di antara hukumannya adalah Allah akan menampakkan al-haq sebagai batil kepada dia dan menampakkan al-batil sebagai hak ya di hadapan dia. Maka itu di antara hukumannya di dunia ini ya, belum hukumannya nanti di akhirat. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang maslahat dianggap mafsadat, yang mafsadat dianggap maslahat ya. Yang maslahat dianggap madarat, yang madarat dianggap maslahat. Yang dalalah dianggap huda, yang huda dianggap dalalah. Ini adalah ya hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka karakteristik manhaj salaf adalah sabatu ahlihi 'alal haqqi wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Karakteristik yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berada di atas manhaj salaf itu sabat 'alal haqq, kokoh di atas kebenaran. Wa 'adamu taqallubihim, dan mereka itu tidak ya berubah-ubah gitu ya. Tidak yakni galau atau labil dalam perkara agama. Kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Sebagaimana ini adalah kebiasaan yang terjadi pada orang-orang ya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu adalah orang-orang yang menyimpang. Sama sinonim dengan ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah. Maka ini karakteristik yang pertama, kokoh dalam masalah agama. Ini berbeda bahasan kalau misalkan memang itu perkara khilafiyah istihadiyah. Ya, kalau perkara khilafiyah istihadiyah, maka mungkin saja dulunya menilai suatu itu halal, kemudian sekarang menilainya sebagai suatu yang haram, bisa jadi. Ya, tetapi itu biasanya ya yakni tidak banyak begitu ya. Maksudnya tidak sering. Dulu menganggapnya halal, sekarang haram, terus besoknya lagi halal, atau 5 tahun lagi halal, 5 tahun lagi haram, 5 tahun lagi begitu ya. Tidak sering biasanya. Ada perubahan pendapat tapi kemudian tidak sering. Kenapa demikian? Karena sabat, karena kokoh. Ini dalam perkara istihadiyah. Dalam perkara ya yakni akidah, maka dikenal ya sangat kokoh. Ya, sangat kokoh untuk menetapi ya ijma' para ulama. Ya, biasanya mayoritas dalam masalah akidah telah ada ijma'nya. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud ya, inna dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid din fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan itu adalah engkau mengakui apa yang telah engkau ingkari sebelumnya, dan engkau mengingkari apa yang telah engkau ya akui sebelumnya. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari talawun fid din, berubah-ubah seperti bunglon dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Ya, ini maksudnya adalah yakni harus kokoh begitu ya. Ini adalah karakteristik orang-orang yang akidahnya lurus. Yaitu apa? Yaitu memiliki akidah yang kokoh. Memiliki akidah yang yakni tidak mudah berubah. Kenapa? Karena ketika mempelajari akidah diambil dari cara-cara yang dari metode-metode yang benar, ya. Dipelajari apakah ada dalilnya dari Al-Qur'an, dipelajari apakah ada dalilnya dari As-Sunnah, dipelajari bagaimana pendapat para ulama salaf tentang masalah tersebut, bagaimana pendapat sahabat tentang masalah tersebut,
bagaimana pendapat tabi'in dalam masalah tersebut, bagaimana pendapat tabi'in dalam masalah tersebut, begitu ya. Baru kemudian diyakini. Ini bukan suatu hal yang mudah, ya, tetapi butuh kehati-hatian, butuh kecermatan, butuh keakuratan. Tentunya orang yang tidak bisa menelaah sendiri, maka ikuti ulama yang ya telah dikenal, yakni memiliki akidah yang lurus, gitu ya. Dan tentunya tidak cuma satu jumlahnya, ya, banyak sekali orang-orang para ulama yang akidahnya lurus. Kita tinggal mengikuti mereka, ya. Tetapi bagi mereka para ulama, bagaimana caranya mengetahui akidah tentang sesuatu? Yaitu dilihat dalilnya, Al-Quran, As-Sunnah, ijma, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para tabi'in. Jadi prosesnya panjang, dan ya karena mayoritas dalam masalah akidah itu memang tidak ada perbedaan pendapat, mayoritas masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, seharusnya begitu ya. Sudah ada ijma dari kalangan generasi terdahulu, maka sangat susah untuk kemudian dalam masalah ini menetapkan akidah tersebut. Kemudian tiba-tiba 5 tahun lagi, rujuk lagi, beda lagi pendapatnya. 5 tahun lagi, balik lagi ke pendapat yang pertama. 5 tahun lagi, balik lagi ke pendapat yang kedua, dan seterusnya. Ini jarang sekali terjadi pada orang-orang yang bermanhaj salaf. Kenapa? Karena akidahnya sudah kokoh. Metodenya sudah jelas, begitu ya. Tinggal sami'na wa ata'na. Ya, tinggal sami'na wa ata'na, mengikuti dalil dan mengikuti riwayat para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka karena pondasi agamanya dibangun di atas akal, maka yang namanya akal, jangankan 5 tahun lagi, besok saja sudah bisa jadi sudah berubah pertimbangannya. Ya. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa bil jumlati fatsabatu wal istiqraru fi ahli al-hadits was sunnati ad'afu ma huwa 'inda ahli al-kalami wal falsafah. Ya, maka kokohnya dan ya istiqrarnya, ya apa namanya, kokohnya dan stabilnya ahlul hadits was sunnah di atas akidah mereka itu jauh lebih kokoh daripada ya kekokohan yang ada di ahlul kalam dan falsafah. Mereka tidak kokoh sama sekali. Ya, itulah mengapa dalam masalah perkara yang dasar dalam masalah agama, dalam masalah yang basic dalam masalah akidah, mereka itu ya yakni beda-beda versi. Ya, mereka itu beda-beda versi. Seperti misalkan dalam masalah iman, begitu ya, Ahlus Sunnah ya kokoh dalam masalah iman itu adalah keyakinan dalam masalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan dan perbuatan di anggota tubuh. Sedangkan yang namanya ahlul kalam wal falsafah mereka beda-beda. Ada yang mengatakan iman itu ma'rifah, ada yang sekedar mengetahui, ada yang sekedar yakni banyak sekali versinya, dan orang-orang banyak sekali berubah pendapat antara satu pendapat versi yang ini dengan versi yang lain karena semuanya dibangun di atas akal. Wa qala aidan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Innama 'inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah minal ma'rifah wal yakin wat tuma'ninah wal jazm bil haqqi wal qawli tsabit wal qat' bima huwa hum alaih amrun la yunaza'u fihi illa man salabahu Allahu al aqla wad dina." Inna ma inda awamil muslimin, sesungguhnya ya yang ada pada orang-orang yang awam di kalangan kaum muslimin, wa ulama'ihim, dan para ulama mereka, ahli sunnati wal jamaah, para ulama mereka ahli sunnah wal jamaah, minal ma'rifah, yakni pengetahuan yang ada bahkan di kalangan awam kaum muslimin, pengetahuan yang ada di kalangan ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang ada di kalangan awam kaum muslimin dan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tumakninahnya yang kita temukan di kalangan awam kaum muslimin dan di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, wal jazm bil haq wal qawl tsabit wal qata' bima hum alaih, ya yakni ketegasan dalam kebenaran dan perkataan yang kokoh dan perkataan yang qat'i yang sudah tegas jelas, begitu ya, yang kita temukan di kalangan awam kaum muslimin dan ulama ahlu sunnah wal jamaah, itu kita lihat adalah suatu perkara yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Itu sudah jelas. Ya, illa man salabahullahu al-aqla wad din, kecuali orang-orang yang Allah hilangkan akal dan agama dari mereka.
Ya, ini maksudnya adalah kalau kita melihat bahkan kepada kalangan awam, ya, kita tanyakan Al-Quran itu apa? Biasanya mereka akan mengatakan kalamullah, begitu ya. Atau kita tanya, apakah Al-Quran adalah kalamullah? Apakah Al-Quran adalah firman Allah? Mereka akan menjawab na'am. Mereka akan menjawab na'am. Ya, karena mereka tidak paham akidah-akidah yang menyimpang tentang masalah itu. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya akan berkata Al-Quran adalah kalamullah. Ya, orang yang beneran awam sekalian, ketika ditanyakan apakah Al-Quran adalah firman Allah, pasti akan menjawab na'am. Ya, apakah Al-Quran adalah kalamullah? Na'am. Berbeda dengan orang-orang yang telah pelajari ilmu kalam, falsafah dan seterusnya. Apakah Al-Quran adalah kalamullah? Sepertinya Al-Quran itu adalah makhluk, tidak mungkin kalamullah. Mereka menggunakan akal soalnya. Begitu ya. Justru kekokohan dan ketenangan dan ketegasan dan kejelasan dalam masalah akidah justru lebih kita temukan di kalangan awam kaum muslimin daripada di kalangan orang-orang yang terpelajar tapi sudah terpengaruh dengan ilmu kalam dan falsafat, ya, dan ilmu-ilmu yang yakni tidak perlu yang lain untuk dipelajari. Kemudian karakteristik yang kedua, wa min mumayyizatihi aidan ittifaqu ahlihi 'alal aqidati wa 'adamu ikhtilafihim ma ikhtilafiz zamani wal makan. Di antara karakteristik manhaj salaf adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salaf itu bersepakat dalam masalah akidah. Dan mereka tidak berselisih dalam masalah akidah tersebut, ya, walaupun sudah berbeda zaman dan berbeda tempat. Ini yang Anda dapati sendiri karena Anda belajar pertama kali di Amerika Serikat, ya, belajar dari para masyayikh di sana tentang akidah salaf. Kemudian ketika Anda ke Indonesia, walaupun Anda tidak pernah mengetahui sama sekali sebelumnya, begitu ya, bagaimana kultur di Indonesia, tetapi ketika Anda balik lagi ke Indonesia, kemudian belajar kepada para syekh dan ustadz di Indonesia, maka tidak kita dapati perbedaan, ya, dalam masalah akidah. Sama semua, seolah itu keluar dari satu lisan yang sama dan dari satu pemikiran yang sama. Anjib, coba bayangkan. Ya, padahal antara Amerika Serikat dengan Indonesia selisihnya itu satu diameter bumi, ya. Beda jamnya 12 jam antara tempat yang Anda tinggali dengan, yakni kalau bumi tentunya bumi itu bulat. Ini Indonesia, seberangnya ini Amerika Serikat, begitu ya. Sudah jauh sekali antara tempat ini dengan tempat itu. Akan tapi ketika kita mempelajari akidah yang lurus dengan manhaj yang lurus, ketika kemudian kita pindah ke tempat lain, kemudian kita belajar dari orang-orang yang lain, dari ulama atau syekh atau ustadz yang lain yang sama-sama akidahnya lurus, begitu ya, seolah kita dapati ini sama pemikiran, sama metodenya, sama kaidahnya dan seterusnya dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih bisa beda-beda, gitu ya, tidak masalah istihadiyah. Tapi masalah akidah seolah itu keluar dari satu lisan dan satu hati dan satu pemikiran yang sama. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi. Ya, bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah, ya, adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kondisinya Nabi Muhammad SAW, paling mengetahui tentang perbuatannya, paling mengetahui tentang perkataannya. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa sakimiha, adalah orang-orang yang paling mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa di antara karakteristik orang yang akidahnya lurus adalah semangat mempelajari ilmu hadis, semangat mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, memiliki perhatian yang besar terhadap hadis. Beda dengan orang-orang yang terpengaruh dengan ahli kalam, mereka biasanya perbendaharaan hadisnya itu sedikit sekali. Biasanya perbendaharaan hadisnya itu, ya, menyedihkan sekali, ya. Menyedihkan sekali. Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban lis-sunnati. Itulah mengapa mereka adalah orang-orang yang paling mencintai kepada sunnah. Wa ahrasuhum ala atba'i ala tiba'i, yang paling bersemangat untuk mengikuti sunnah. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Ya, orang-orang yang paling banyak berwala kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah.
Ya qulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, fa innahu mata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa 'allamahum bil haqa'iq wa aqwamahum qawlan wa halan lazima ay yakuna a'laman nasi bihi a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalika wa yakuna a'zamuhum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdalul khalqi. Ya, kita pahami bagaimana berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Fa innahu mata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa 'allamahum bil haqa'iq, ya, wa aqwamahum qaulan wa halan. Ya, ini wa aqwamahum, ya, harusnya. Anda baca apa tadi? Wa aqwamahum qaulan wa halan. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling sempurna. Wa 'allamahum bil haqa'iq, paling mengetahui tentang hakikat. Ya, paling mengetahui tentang haqa'iq, yakni hakikat-hakikat, apa hukumnya, apa apa yakni yang disebutkan dalam syariat tentang masalah-masalah, ya. Haqa'iq ini masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Paling mengetahui tentang haqa'iq. Wa aqwamahum qawlan wa halan, paling lurus perkataan dan kondisinya. Lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalika. Maka lazima ayyakuna, maka konsekuensinya adalah orang yang paling mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentang ini semua. Lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi, yakni bir Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamal khalqi bidzalika. Ya, maka orang yang paling mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling mengetahui tentang hadis-hadis beliau, paling mengetahui tentang perkataan dan perbuatan dan kondisi beliau, maka orang yang paling mengetahui tentang beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang ini semua. Paling mengetahui tentang haqa'iq ini, ya. Paling mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Orang yang paling mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentang agama Allah. Itu maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ayyakuna a'zamahum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi wa ayyakuna a'zamuhum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdalal khalqi. Ya, maka orang-orang yang paling berpegang teguh, yang paling mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling, makhluk yang paling utama, yang paling mulia, gitu ya. Itu konsekuensinya. Nah, ini karakteristik yang ketiga, yaitu mengetahui sekali tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa harus semangat mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian karakteristik yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqatas salafis salih hiyal aslamu wal a'lamu wal ahkamu la kama yadda'ihi ahlul kalami anna tariqatas salafi aslamu wa tariqatil khalafi a'lamu wa ahkam. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jalannya para salaf, ya, jalannya para as-salafus salih itu adalah jalan yang paling selamat, yang paling berilmu dan paling bijak. Tidak seperti yang diklaim oleh Ahlul Kalam bahwa jalannya para salaf itu lebih selamat, na'am, akan tapi jalannya para khalaf, generasi belakangan itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini perkataan ahli kalam, ya. Waqad radda Syekhul Islam hadhil firyah. Syekhul Islam rahimahullah telah membantah pemikiran ini, telah membantah klaim ini, telah membantah tuduhan ini, ya. Laqad kadzabu ala tariqatis salaf wa dallu fi taswibi tariqatil khalaf. Mereka telah berdusta tentang, ya, jalannya para salaf, dan mereka telah sesat dalam membenarkan jalannya para generasi belakangan. Fajama'u bainal jahli bi tariqatis salaf bil kadhibi alaihim, maka mereka menggabungkan antara kejahilan tentang jalannya para salaf dengan cara berdusta tentang mereka, yakni mengatakan bahwa jalannya para salaf itu cuma lebih selamat saja, tapi tidak lebih bijak dan lebih berilmu, ya. Kemudian mereka menggabungkan antara kejahilan tentang jalannya para salaf dan menggabungkan
dengan kejahilan tentang ya wabainal jahl wad dalal, menggabungkan antara kejahilan dengan jalannya para salaf dengan kejahilan dan kesesatan dengan cara bitaswibi tariqatil khalaf, dengan cara menggabungkan jalannya orang-orang generasi belakangan. Ya, mereka telah menggabungkan dua kejahilan. Mereka menggabungkan kejahilan tentang jalannya para salaf ketika mereka mengatakan bahwa jalannya para salaf itu cuma lebih selamat saja, ya, akan tapi tidak lebih berilmu dan tidak lebih bijak. Dan mereka menggabungkan itu ya dengan kejahilan dan kesesatan dengan cara mengatakan bahwa jalannya orang-orang generasi belakangan itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini karakteristik yang keempat. Jadi meyakini bahwa jalannya para salaf itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijak. Kemudian karakteristik yang kelima adalah wa min mumayyizatihim hirsuhum ala nasril aqidati sahihah wad dinil qawim. Ya, semangatnya ahlu sunnah wal jamaah untuk menyebarkan akidah yang lurus dan agama yang lurus, ya, akidah yang sahihah dan agama yang lurus. Wa ta'limin nasi wa nusihim, ya, semangat mereka dalam mengajarkan manusia dan menasihati manusia. Warraddi 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, ya, semangat mereka untuk membantah orang-orang yang menyelisih akidah yang lurus dan semangat mereka untuk membantah orang-orang ahli bidah. Ini karakteristik yang kelima. Kemudian karakteristik yang keenam, jadi karakteristik yang kelima ini, ya, perhatikan, karakteristik yang kelima ini penting. Maksudnya adalah yakni tidak membiarkan begitu saja kesesatan, begitu saja dibiarkan tanpa dibantah, tanpa dijelaskan kepada manusia, gitu ya. Tidak kemudian dalam misalkan karena orang tersebut yang menyimpang tersebut mazhabnya sama, maka kemudian dilindungi, tidak dikritisi, ya, sehingga yakni membela, ya, atau sehingga lembek dalam masalah akidah, kemudian kuat dan nyinyir dalam masalah istihadiyah khilafiyah, ya, khilafiyah istihadiyah. Lembek dalam masalah akidah akan tapi ya sering nyinyir dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Ini bukan sifatnya ahlus sunnah wal jamaah. Sifatnya ahlus sunnah wal jamaah adalah semangat untuk menjelaskan al-haq, walaupun itu datangnya dari orang yang semazhab atau yang berbeda mazhab. Ya, dan mendukung orang yang akidahnya lurus, walaupun orang tersebut beda mazhab ataupun sama mazhab, tidak ada bedanya. Ya, mazhab fikih maksudnya. Ya, mazhab fikih. Walaupun beda mazhab ataupun sama mazhabnya, tidak peduli. Yang penting apakah orang ini mengajarkan akidah yang lurus atau tidak. Kalau mengajarkan akidah yang lurus, didukung. Kalau mengajarkan akidah yang menyimpang, dibantah. Karakteristik yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaqi. Ya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah itu pertengahan di antara, ya, kelompok-kelompok. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, ya, sebelum kita lanjut, entah kenapa ana merasa ada kalimat yang hilang di sini atau tidak, ya. Nah, sepertinya sebenarnya tidak ada, ya, insyaallah, ya. Nah, sudah terbaca semua, sudah ada semua, sudah sama dengan minimal dengan naskah yang Anda miliki di sini, dengan kitab yang Anda miliki di sini, ya. Baik, wasatiyatuhum bainal firaqi, ya, karakteristik yang keenam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka itu pertengahan dalam, ya, pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, Ahlus Sunnati fil Islami ka ahlil Islami bainal milal. Ahlus sunnah di dalam Islam, di antara kaum muslimin yang lain itu seperti ahlul Islam di antara agama-agama yang lain. Yakni apa? Pertengahan. Wasatiyah bainal firaq. Ahlus sunnah itu pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Walaupun ini masih sama dalam koridor Islam. Itulah mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, ahlus sunnah di dalam Islam itu seperti ahlul Islam di antara, ya,
milal, di antara agama-agama yang lain. Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang lain. Demikian pula di dalam Islam, karena terpecah menjadi 73 golongan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, maka Ahlus Sunnah di antara 72 golongan yang lain itu ada di pertengahan. Wa qala aidan fahum wasatun fi babi asma'illahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Maka Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam masalah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara ahli ta'til al-jahmiyah, orang yang menafikan, yang mengingkari nama dan sifat Allah seperti al-jahmiyah, wa ahli tamthil al-musyabbihah, dan pertengahan di antara orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ya. Maka Ahlussunnah pertengahan. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Ahlussunnah itu pertengahan dalam masalah perbuatan Allah antara qadariyah, yaitu meyakini bahwa Allah tidak menetapkan takdir. Ini berarti apa? Perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah menetapkan takdir, menetapkan qadar, qada dan qadar. Maka Ahlussunnah pertengahan dalam masalah perbuatan Allah ini. Dalam masalah apakah Allah menetapkan takdir, menetapkan qadar. Itu salah satu rukun iman, ya, rukun iman yang keenam. Pertengahan di antara qadariyah tidak meyakini bahwa Allah menetapkan qadar, yakni mengingkari rukun iman yang keenam. Kemudian juga pertengahan di antara Jabriyah. Jabriyah meyakini bahwa makhluk tidak diberikan yakni pilihan sama sekali. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ini juga pemahaman yang menyimpang. Jadi Ahlussunnah pertengahan di antara Qadariyah dan Jabriyah. Wa fi babil wa'id bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Dalam perkara ancaman, ya, Ahlussunnah itu pertengahan di antara Murji'ah, sangat tidak merasa terancam sekali, ya. Wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim, ya, dan orang-orang yang sangat menganggap ancaman dan putus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi seperti Khawarij harusnya, ya, seperti Qadariyah, ya. Qadariyah juga ya, Qadariyah itu yakni termasuk Wa'idiyah kalau di sini, ya. Yakni wallahu alam, mungkin yang dimaksud Khawarij atau wallahu alam, ya. Karena lawan dari Murji'ah itu adalah Khawarij. Jadi dalam masalah ancaman itu pertengahan di antara Murji'ah yang yakni merasa aman dari makar Allah dan Khawarij yang putus asa dari rahmat Allah. Wallahu alam, ya. Nanti kita cek lagi apakah memang benar nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian atau tidak. Wa fi babi asma'il imani wad dini bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Dalam masalah iman, definisi apa itu iman, pengertian iman, maka Ahlussunnah itu pertengahan antara Haruriyah, Khawarij, dan Mu'tazilah, dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu masuk neraka, kekal di dalamnya nanti di akhirat. Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama meyakini, ya, bahwa orang pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar itu masuk neraka nanti secara kekal di akhirat. Ya, ini dinilai kafir. Tetapi bedanya adalah di dunia Khawarij terang-terangan mengatakan orang ini kafir, tapi Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar ini, ya, fi manzilatin bainal manzilatain, berada pada kondisi di antara iman dan kekufuran, di antara mukmin dan kafir. Ini tidak tegas mengatakan kafir, tapi di tengah-tengah, di antara mukmin dan kafir, di antara iman dan kekufuran. Itu Mu'tazilah. Tapi Khawarij jelas mengatakan bahwa ini kafir. Ini hukum mereka hukum, ya, penilaian mereka terhadap pelaku dosa besar di dunia. Adapun penilaian mereka terhadap pelaku dosa besar di akhirat, semuanya sepakat. Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa ini kufur, kekal di neraka, masuk neraka, kekal di dalamnya. Adapun Murji'ah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar gak masuk neraka. Ya, mereka tidak meyakini bahwa itu menciderai keimanan mereka. Selama mengucapkan syahadat la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah halas tidak akan masuk neraka. Tidak ada kalangan orang yang bertauhid yang masuk neraka sama sekali. Selama ini kita pahamnya apa? Sebagian orang yang bertauhid, sebagian kaum muslimin masuk neraka sebagiannya sementara. Begitu ya? Itu akidah kita. Betul tidak? Masuk neraka sementara, dicuci dulu baru kemudian masuk surga. Betul? Nah, ada kaum muslimin yang langsung masuk surga, tapi ada kaum muslimin yang masuk neraka terlebih dahulu untuk sementara. Akidahnya Murji'ah adalah tidak ada kaum muslimin yang masuk neraka. Tidak ada kaum muslimin yang masuk neraka sama sekali. Walaupun itu cuma sementara, tidak ada. Itu kata Murji'ah. Jadi ini ya dua kubu yang ekstrim dalam pengertian iman. Murji'ah mengatakan kalau sudah memiliki keimanan yakni dengan cara mengucapkan misalkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walaupun melakukan dosa-dosa yang banyak sekali langsung masuk surga, begitu ya. Wa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rawafid wal khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan pada masalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara rawafid, Syiah Rafidah dan Khawarij. Ya, yaitu orang-orang Khawarij yang memusuhi yakni para sahabat, memusuhi Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait, dan Syiah Rafidah yang mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Jadi itu karakteristik yang keenam dari Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara firqah-firqah ini. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.